المتعين تذكر النفاء والانتفاء إفادة والاستفادة والحصر التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تفضل القلوب وهذا واقع الصلاة فسرفتنا وسبينا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما يا أنبياء المرسلين وكاتبين وصالحين ومرسلين قولوا من القائلين في الآخرة وكل دين صالح خيرات الدنيا والآخرة وقال بين المتقين سلام الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلامنا صلى على النبي محمد وسلم صلى الله عليه وسلم إياك نعبد وإياك صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله الحمد لله Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, berkhusus dalam rangka dari nikmat iman Islam, sehat walafiat, hingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita, berkhusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini beribadah. Tugas kita sebagai tugas utama kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan di dalam daripada kajian kita dalam kitab Jawahirul Quran, di mana kita sudah sampai dan sudah banyak episode berada pada Durarul Quran, rangkaian ayat-ayat Durarul Quran setelah rangkaian ayat-ayat Jawahirul Quran itu sendiri. Untuk Jawahirul Quran, ayat-ayat permata Al-Quran tentang ma'rifatullah, mengenal siapa Allah yang kita beribadah kepadanya. Kemudian sekarang kita berada dan sudah berada di surat Al-Maidah dari rangkaian Durarul Quran. Durarul Quran ini ayat-ayat yang berisi tentang mengenalkan jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita sekarang berada di surat Al-Maidah. Maka Imam Sahibul Kitab Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali rahimahumullah radhiyallahu anhum wa nabiyyin ini amin, yaitu dalam qala Syekh radhiyallahu anhu min suratil Maidah sanata asyarata ayatan, dan itu dari surat Al-Maidah adapun 12 ayat dari ayat Durarul, rangkaian ayat Durarul Quran, ada 12 ayat dari surat Al-Maidah. Yaitu di antara rangkaian ayat Durarul Quran, dan jalan menuju kepada Allah Ta'ala.
Surah Al-Maidah itu firman Allah Ta'ala, qul ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, dalam albir, dalam kebaktian dan ketakwaan. Wala ta'awunu, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam ismi, dalam dosa, dan udwan, perbuatan zalim atau permusuhan. Jadi hendaknya menolong satu sama lain kalian itu ya, dengan atas perbuatan taat. Albir ini mutabatul amr, mengikuti perintah. Dengan takwa adalah menjauhi larangan. Ada yang mengatakan albir itu Islam, takwa itu adalah as-sunnah. Jadi tolong kamu untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Saling tolong menolong. Bahasa di surat lainnya saling tawasau bil haq, tawasau bis sabri, berwasiat dengan kebenaran, berwasiat dengan kesabaran. Atau tolong menolong dalam Islam dan dalam menegakkan daripada as-sunnah, daripada sunnah. Wala ta'awunu, sebaliknya jangan kalian tolong menolong pada dosa dan permusuhan. Ada yang mengatakan al-ithmu itu al-kufur, kekafiran. Udwan itu al-zulm, kezaliman. Bagi lagi mengatakan al-ithmu itu adalah al-maksiyah, kemaksiatan. Udwan adalah bid'ah, kebid'ahan. Sebagaimana juga sedangkan ada riwayat dari seperti di Tafsir Baghawi, boleh meriwayatkan dengan sanadnya kepada Nuwas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah SAW. Rasulullah pernah ditanya tentang albir wal ithm, tentang perbuatan albir dan ithm, kebaktian dan dosa. Wala albiru husnul khuluq. Rasulullah SAW bersabda, albiru, kebaktian itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, sedangkan dosa itu mahaka fi nafsika, apa yang menggelisahkan di dalam dirimu itu berarti dosa. Wa karita yatoli alaihi nas, dan engkau tidak suka kalau orang melihatnya, itu dosa. Meskipun kau menyangka itu kebaikan, kalau ada sesuatu yang seandainya orang menilai apa yang ada di hatimu, kau tidak suka orang mengetahuinya, itu berarti sesuatu yang kau sembunyikan, itu berarti dosa. Itu yang menggelisahkan kepada hatimu. Ini kalau orang masih memiliki hati nurani, dalam bahasa kita hati nurani, masih hidup hatinya, maka dia akan, ketika berbuat dosa, dia akan merasa gelisah. Tapi kalau orang yang sudah kadung biasa, waliyadzubillah, ya, berdosa biasa saja. Kemudian wattaqullah, takwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu maha keras azabnya. Maha keras daripada azab. Kemudian ta'awana bila ta'awana ismi wal udwan. Tolong menolong kamu atas kebaktian dan ketakwaan, jangan kamu tolong menolong atas dosa dan perbuatan dosa dan kezaliman. Nah, tetap connect ini. Nah. Ininya yang dari sini yang mati. Biar. Oh iya, sudah.
Coba. Sudah. Sinyalnya. Oh ini yang dari dan. Nah itu dah. 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 Yang ini mundur lagi terus. Ya. Bismillah. Jadi menyatakan wattaqullah, bertakwa kepada Allah sebab Allah itu syadidul iqab. Allah itu maha keras daripada azabnya. Kemudian di ayat berikutnya, hurimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian apa al-maitatu, apa bangkai, wadamu dan darah, walamul khinzir dan daging babi, kama uhilla li ghairillahi bih, dan apa-apa yang uhillah diteriaki untuk selain Allah, maksudnya disembelih untuk selain Allah. Karena asalnya ihlal itu artinya berteriak dengan suara keras, itu ihlal. Ma'uhilla li ghairillahi, karena biasanya orang menyembelih itu bersuara bismillah ya Allah akbar, atau berteriak dengan apa, atas nama apa dia menyembelih. Maka wama uhilla li ghairillahi bihi biasa diartikan hewan yang disembelih bukan karena Allah. Itu termasuk haram. Yang disembelih karena berhala, yang disembelih karena simbau reksa, jin. Wal munkhaniqatu, dan hewan yang tercekik, mati karena tercekik. Dan orang jahiliyah dulu begitu, hewan itu dicekik, tapi mati baru mereka memakan hewan dicekik. Mengkudah, hewan yang dilempar, yang dipukul, mengkudah, dipukul dengan benda tumpul, mati. Wal mutaradiyatu, dan hewan yang jatuh dari tempat tinggi terus mati, jatuh kemudian mati. Bukan semua itu termasuk maita, bangkai. Wan natihatu, hewan yang ditanduk oleh hewan lain sampai mati, itu bangkai. Maka sabu'u, dan apa yang dimakan oleh hewan buas. Ila ma zakaitum, kecuali apa-apa yang kalian sembelih, yakni kalian nututi kehidupannya hewan tadi masih ada hidup, terus kalian cepat-cepat sembelih, maka itu baru dengan sembelihan yang syar'i, baru itu halal. Tazkiyah, itu maknanya asal tazkiyah itu itmam. Zakka yuzakki itu artinya menyempurnakan. Asal maknanya tazkiyah itu menyempurnakan. Yang dimaksud sini adalah menyempurnakan terpotongnya audaj, urat-urat sekitar leher selain hulkum dan mari, selain tempat jalannya makanan dan tempat jalannya udara. Hulkum itu tempat jalannya ya nafas atau udara, mari itu tempat jalannya makanan, dua itu harus kepotong. Tapi kalau audaj itu urat-urat di sekitar itu tidak harus kepotong. Wajib kepotong cuma dua. Ada wadajain itu urat yang di pinggir-pinggir lehernya. Itu tidak harus, cuma sunnah saja wadajain itu terpotong. Itu sembelihan yang syar'i. Jadi yang maksud zakka yuzakki asal maknanya tazkiyatan itu asalnya itmam, asal maknanya menyempurnakan. Tapi yang dimaksud tazkiyah adalah menyempurnakan aliran darah dari
tempat pemotongan itu yang sudah ditentukan oleh syariat, yaitu urat yang sekitar leher. Dan Rasul bersabda, ma'an harudam, berfikurul alaih, fakul, berasul kufur. Apa-apa yang bisa menumpahkan darah yang tajam, ya, dan disebut nama Allah di situ, maka silakan makan. Jadi paling sedikitnya adalah terpotongnya mari urat jalannya makanan dan hulkum dan kerongkongan jalannya udara. Dan dianjurkan untuk dipotongnya juga terputusnya wadajain atau audaj, urat yang di sekitar hulkum dan mari. Dan boleh dari segala yang tajam, terbuat dari besi, dari pokoknya tajam. Kemudian dan di situ dikatakan halalnya hewan tadi yang mati tanpa sembelihan syar'i atau dilukai tanpa sembelihan syar'i masih halal kalau dia nututi hidupnya, ada hayah mustaqirrah, ada kehidupan yang masih ada pada hewan itu, lalu disembelih atau sakit atau apa, dia sempat ada kehidupan terus disembelih, begitu halal. Kemudian wabatubi ala nusuk, dan apa-apa yang disembelih atas berhala, maka itu diharamkan. Diharamkan. Dulu itu di sekitar Baitullah ada 360 berhala. Lalu jahiliyah menyembah berhala itu, menyembelih sembelihan untuk berhala tadi. Wa antastaksimu bil azlam, dan haram juga kalian mengundi nasib dengan azlam. Itu meminta diundikan nasib atau bagian atau hukum dengan azlam. Sedangkan azlam itu adalah anak panah yang tidak ada bulunya. Ya. Yang satu bentuk tunggalnya zalmun, namanya azlam itu zulmun. Dia mengatakan azlamnya mereka itu 7 batang anak panah yang sama dari kayu syauhat. Di satu jenis kayu sana disimpan oleh juru kuncinya Ka'bah. Satunya bertulis iya, satunya bertulis tidak, satunya bertulis minkum, satunya bertulis min ghairikum. Minkum ini dari kelompok kalian, min ghairikum dari selain kelompok kalian. Satunya bertulis mulsok, ya, menempel, satunya bertulis akal, dan satunya tidak bertulis apa-apa. Jadi kalau mereka mau safar, atau mau nikah, atau mau khitan, atau lainnya mereka, atau mau menisbatkan nasab, atau mau menanggungkan denda pembunuhan pada satu sukunya, mereka datang kepada Hubal. Hubal ini berhala yang paling besar. Di antara 4 berhala, Lata, Manat, Uzza, Hubal. Hubal itu yang paling besar. Di antara berhala Quraisy. Mereka datang dengan 100 dirham. Maka diberi 100 dirham itu kepada juru kuncinya Ka'bah. Maka juru kunci Ka'bah itu memutarkan anak panah yang 7 tadi. Dia berkata, ya ilahana, Tuhan kami kepingin begini. Kalau keluar yang anak panah yang bertulis na'am, ya mereka lakukan. Kalau keluar yang la, tidak, mereka tidak
lakukan. Dan terus diputar lagi. Kalau keluar tidak ada tulisannya, mereka putar lagi. Kalau masalah nasab kabilah mereka ada satu yang diragukan. Kabilah mereka putar. Itu kalau keluar minkum dari kalian, maka berarti termasuk sukunya. Kalau min ghairikum berarti dia halif, dia semacam sekutunya suku itu, tapi bukan termasuk dari suku atau nasabnya suku tersebut. Ya. Kalau dikeluar mulsok, dia cuma dilekatkan saja pada kabilah itu, bukan termasuk sekutu, bukan termasuk anggota kabilah. Kemudian dan kalau mereka berselisih tentang siapa menanggung denda, kalau ada satu kelompok anggota klan kabilah mereka yang membunuh, maka diharuskan denda 100 unta. Maka diputar apa yang keluar, dia orang yang memutar itu keluar daripada tulisan al-aql, ini penanggungan denda, maka dia menanggung denda. Maka itu seolah mengundi nasib dengan melakukan persembahan kepada berhala Hubal. Jangan dikacaukan dengan Qur'ah ya. Qur'ah itu undian. Dalam beberapa kasus tertentu dalam fikih Islam, itu ada yang namanya undian. Diundi. Jadi orang datang ke satu mata air, ini contoh kasusnya. Beberapa kasusnya. Nah, penjelasannya itu di kitab fikih, bukan di sini tempat membahas. Itu namanya Qur'ah. Qur'ah itu undian, ini beda. Kalau ini kan ada upacara khusus, ada patung Hubal yang mereka sembah, terus ada anak panah. Sehingga ini dilarang untuk mengundi nasib atas nama Hubal ini, dengan tata cara berhala atau kesyirikan. Dengan mengundi nasib, Qur'ah itu dilakukan semacam undian. Orang datang ke mata air atau ke suatu tempat. Secara hukum syariat, siapa yang datang dulu, dia lebih berat dulu untuk ngantri air ke mata air. Dia lebih berat dulu. Kalau datangnya bersamaan, maka ini diundi. Ya terserah mau pakai uang, pakai apa, diundi. Siapa yang duluan, ya itu yang dapat giliran duluan. Itu namanya Qur'ah. Dan istilah fikih itu namanya Qur'ah. Beda ya, jangan dikacaukan dengan ini. Qur'ah itu undi. Itu benar terjadi, tapi bukan seperti ini, mirip. Ini Qur'ah juga, itu Nabi Yunus alaihissalam mau dilempar ke laut, itu dilakukan Qur'ah. Fakana minal mudhadhin. Dia termasuk orang yang kalah dalam undi. Karena menurut tafsiran ayat itu, Nabi Yunus ketika sudah hampir saja kaumnya sebetulnya sadar, tapi Nabi Yunus sudah kadung doa. Kalau mereka tidak supaya azab Allah turun. Takut keduluan azab turun, maka Nabi Yunus sudah mendekati janjinya kok tidak sadar kaumnya. Dilala Nabi Yunus pergi, kaumnya baru sadar. Makanya diceritakan di akhir surah Yunus, tidak ada kaum yang bermanfaat keimanannya kecuali kaum Yunus. Ketika hampir azab itu turun, mereka beriman hanya surut murkaum. Si Yunus AS sudah fiat, sudah gambarkan kaumnya ini disiksa begini. Biasanya nggak salah Nabi Yunus juga. Nabi Yunus 40 tahun dakwah cuma dapat 2 pengikut. Kanuk sama Rubir. 2 pengikut. Kita ngaji aja. Cuma 1-2 orang bosan nih. Ini 40 tahun dakwah. Cuma dapat 2 pengikut. Yunus alaihissalam. Hanya makana minal mudhadhin. Dia termasuk orang yang kalah ujian. Nah, itu diceritakan ketika di atas kapal terjadi badai. Menurut kebiasaan orang itu, ini mungkin ada orang yang lari dari majikannya. Ada budak yang lari dari majikannya. Itu tersindir Nabi Yunus. Nabi Yunus merasa dirinya deserse. Dalam bahasa kepolisian atau tentara, deserse. Lari dari kesatuannya. Mungkin durung wayai
pergi Yunus. Hanya diundi siapa ini? Kok diundi dari seluruh nama penumpang yang keluar Yunus alaihissalam. Di pemilik perahu tahu Yunus ini orang soleh, tidak mungkin diulang lagi ujian keluar Yunus lagi. Karena tidak mau menceburkan Nabi Yunus, hanya Nabi itu sendiri menceburkan diri. Karena di pemilik kapal tidak mau menceburkan Nabi Allah Yunus. Yang terjadi apa yang terjadi seperti kisahnya di surah Yunus, di surat Al-Anbiya, di beberapa surat yang lain. Alaihissalam, para Nabi Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sebetulnya ya kesalahan Nabi itu kan bukan dosa. Para Anbiya itu yang disebut di Quran sebagai kesalahannya para Anbiya seperti Nabi Musa membunuh orang. Sebenarnya kan bukan itu surah Al-Qasas. Itu sebetulnya bukan dosa. Nabi Yunus sudah taat prosedur. Dia takut kalau kan memang Allah suruh. Kalau sudah tidak mempan dakwahnya, suruh jangan kumpul. Karena takutnya turun azab Allah dia di situ. Dan Nabi Yunus kan ngamalkan itu. Cuma kan mungkin menurut Allah Ta'ala kurang sabar titi. Nah, menurut ukuran orang umum itu sudah betul. Tapi menurut seorang Nabi Allah, itu sama Allah masih dianggap suatu kekurangan. Menurut sebagai derajat dia sebagai Nabi. Sama dengan Nabi Musa, asal diceritakan di awal surat Qasas, Nabi Musa menolong kaumnya Bani Israel dari orangnya Fir'aun, dia nempeleng. Sama Nabi Musa ditempeleng orangnya Fir'aun, tidak sengaja mati. Kalau kazau Musa apa alaih. Silakan baca di surat Qasas, di awal surat Qasas. Kisahnya itu. Nah kan di situ sebetulnya menurut tataran ukuran orang biasa, itu kan termasuk pembunuhan qatulul khoto dalam fikih pidana Islam itu termasuk pembunuhan tidak sengaja. Enggak niat membunuh kok tiba-tiba mati. Tapi menurut seorang Nabi Musa kalimullah itu sudah dianggap kesalahan yang fatal bagi tataran seorang Nabi. Walaupun bagi tataran umum itu bukan suatu maksiat, sebenarnya bukan suatu dosa, dia tidak sengaja. Ini hanya memberi pelajaran menolong kaumnya Bani Israel yang sedang ditindas sama orangnya Fir'aun, tidak sengaja dia pukul mati. Buta lalu kencang atau apa lengannya Nabi Musa. Ya, mungkin pakai aji. Ya tingsun macam aji berojo musti. Jadi ya Allah, memang beberapa kalimat tasbih dalam Quran itu bermakna sholat. Tapi kan yang lebih unggul jelas pendapatnya Musabbih kan subhanaka itu tasbihnya Nabi Yunus. Soal Quran, ayat satu Quran menjelaskan ayat yang lain. Dan sudah dijelaskan bahwa wana ada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka. Ini untungnya itu tasbihnya Nabi Yunus. Itu lebih diterima karena itu ayat Quran daripada riwayat-riwayat. Riwayat-riwayat belum tentu benar. Al-Quran menjelaskan satu, menjelaskan ayat yang lain. Walaupun tasbih, wasabbih bil asyi wa isyraq. Itu Ibn Abbas menafsirkan sholat isyraq. Bukan tasbih subhanallah. Memang beberapa kalimat tasbih di Quran maknanya memang sholat. Tapi itu kan umumnya. Sebenarnya saya tidak ingin ada, cuma tadi ingin jelaskan undian itu. Undian kok nyasar ke Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus itu pernah diundi. Itu namanya Qur'ah. Nah, saya takut jangan dikacaukan dengan azlam ini. Kalau azlam ini memang ada persembahan tertentu dan memang menghadap kepada Hubal untuk meminta petunjuk dengan anak panah yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Itu namanya azlam atau istiqsam bil azlam. Minta pembagian atau minta keputusan dari azlam atas nama berhala. Dari anak-anak panah atas nama berhalanya. Zalikum fiskun. Itu perbuatan semua itu adalah perbuatan fisik. Nah, perbuatan fisik kefasikan. Kefasikan itu dalam arti ini kufur. Beberapa kalimat fasik itu Allah menyebut fasikin itu kepada orang kufar. Walaupun secara fikih istilah fasik itu orang yang bermaksiat meskipun dia muslim. Karena asal dari fisik. Al-fisku itu asalnya kayu. Ya. Kulitnya kayu itu yang terkelupas itu fasako.
terkelupasnya kulit kayu itu fasako. Maka fisik itu disematkan kepada orang yang melepaskan diri dari aturan agama. Seperti terkelupasnya kayu itu, dia melepaskan diri dari aturan agama, maka disebut dia fasik. Kemudian semua perbuatan itu fasik. Jadi kalau dia dilakukan, konteksnya dikembalikan ke perbuatan jahiliyah, itu semua mengandung kekafiran. Karena mereka sering mempersembahkan hewan-hewan tadi kepada berhala mereka. Tapi kalau dikontekskan kepada muslimin, maka kefasikan artinya perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan fasik. Perbuatan yang melanggar aturan. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Hari ini telah putus asa orang-orang yang kafir dari agama kalian. Ini putus asa untuk kalian kembali dari agama kalian kepada kafir lagi. Ya, karena awal-awal Islam, para orang kafir itu berusaha segala cara supaya muslimin ini dari kufar Quraisy atau yang lainnya itu kembali lagi kepada kekafiran. Ketika Islam jadi kuat, mereka putus asa. Putus asa daripada mengembalikan muslimin pada kekafiran. Wala taksyawhum waksyauni. Maka jangan kalian takut kepada mereka. Waksyauni, takutlah kepada aku, kata Allah SWT. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini saya sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaykum, dan saya sempurnakan atas kalian nikmatku. Dan saya raditu, saya senang, puas, ridho bagi kalian akan Islam itu dinan sebagai agama. Ayat ini turun hari Jumat di hari Arafah setelah asar di Haji Wada. Nabi SAW wakifun, dengan Nabi ketika itu sedang wukuf di Arafah di atas untanya Al-Adba. Ya. Dan unta itu hampir-hampir saja patah kakinya unta itu karena berat, menyangga beratnya badan Nabi SAW ketika turun wahyu. Sebagaimana di riwayat lain, Nabi pernah turun wahyu, di situ duduk ada pahanya sahabat. Ada fakiri anturoto, hampir-hampir paha saya itu remuk, ketindih daripada paha Rasulullah SAW ketika turun wahyu. Makanya Quran itu disebut inna alaika qaulan inna sanulqi alaika qaulan sabila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau ya Muhammad qaulan sabila, perkataan yang berat. Yang kalau hakikat Quran itu ditambahkan kepada gunung-gunung itu akan hancur. Lawan sana azal Quran ala jabalillah itu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Quran ini Allah tambahkan hakikat keagungan Quran ala jabalin atas satu gunung. Ala jabalin kalau ai tahu pasti kau akan melihat gunung itu khasyian mutasaddian. Gunung itu tunduk dan hancur min khasyatillah karena takut kepada Allah Subhanahu. Tapi Quran Allah mudahkan dalam lisan kita sehingga kita bisa membaca Al-Quran itu dengan lisan kita, meskipun hakikat Quran itu sebetulnya ucapan yang berat. Walaupun yassarnal Quran lidzikri wa min muddakir, sungguh kami telah mudahkan Quran itu untuk selalu diingat dan diambil pelajaran. Wahal min muddakir, apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran itu? Ya, makanya Quran itu sebut huda wa rahmah. Quran itu petunjuk sekaligus bentuk kasih sayang Allah. Dan kalam Allah yang begitu berat, begitu agung, Allah izinkan kita untuk membaca kalam Allah itu. Kalau tak syauh itu turun di Arafah. Maka dikatakan hanya maknatum dinakum. Ya. Dan ketika turun ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Maka Nabi SAW bersabda, "Ma yubdika ya Umar, apa yang membuatmu menangis?" Ketika turun ayat maknatum dinakum. Afghani
anakku fi ziyadah min dinina, yang membuat saya menangis adalah kami, kita ini ya Rasul, terus berada pada pertambahan dalam syariat kesempurnaan syariat agama kita ya Rasul. Makin hari makin bertambah sempurna ajaran Islam itu. Dan sesuatu itu kalau sudah sempurna, ya, maka Fainolam yakun syai'un batu ila naqasa. Kalau sudah sempurna maka tidak ada pertambahan lagi, maka akan turun. Dan sudah sampai titik kulminasinya, sudah sampai titik paling tinggi. Ya, wala sodakta. Kata Rasulullah, engkau benar. Dan itu tanda dekatnya ajal beliau SAW. Dan dalam riwayat ayat ini turun adalah sebagai pemberi kabar tentang dekatnya wafat beliau dan hidup beliau SAW. Setelah ayat ini turun 81 hari. Dan wafat hari Senin setelah matahari sudah tinggi, yaitu 2 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, yang tahun 11 Hijrah. Apa itu? Apanya? Lain, Sayyidina Abu Bakar itu ceritanya lain lagi, itu di Bukhari. Dan kalau di Sayyidina Abu Bakar itu ceritanya waktu pidatonya Rasul terakhir waktu sakit. Itu setelah ini, menjelang berapa hari saja sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah itu terakhir muncul di hadapan orang banyak. Sudah tidak kuat lagi beliau SAW naik ke atas mimbar, beliau duduk di undak-undak mimbar SAW. Terus bersabda tentang harus berbaik-baiklah kalian pada orang Ansor. Sebab mereka itu adalah penguat daripada Islam dan sebagainya. Ya, Iqbalu bin Muslim, terimalah orang yang berbaik. Tajawazul Muslim, maafkanlah orang yang salah dari Ansor, terimalah orang yang baik dari Ansor itu. Ya. Terus sampai Rasulullah bersabda juga, Inna Allah khayyara abadan bainahu bainama indahu bainama indallah fakhtaru ma indallah. Itu kemudian fabaka Abu Bakar. Itu di Bukhari, itu lain lagi. Ini beda, kalau ini kan ayat al-yawma akmaltu. Sayyidina Umar memahami suatu kalau sudah kamal, sudah sempurna, itu berarti tinggal tunggu turunnya aja. Dan benar, tidak lama 80-an hari itu Rasulullah wafat. Nah, Abu Bakar itu cuma beberapa hari sebelum Rasul wafat, Rasul berpidato sudah sesungguhnya Allah memberi pilihan kepada abdan, kepada seorang hamba antara apa yang di sisinya dan apa yang di sisi Allah. Maka menangislah Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan orang sahabat-sahabatnya letup. Ini Abu Bakar ini apa-apaan, kenapa? Kok dia menangis? Rasul cuma cerita ada hamba yang diberi pilihan. Dan sahabat mengatakan, ya kan, yang paling ngerti di antara kami adalah Abu Bakar. Beliau ngerti bahwa abdan yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Diberi pilihan, tetap di dunia apa yang di sisi Allah. Dia memilih yang di sisi Allah. Itu tanda beliau akan menghadap kepada Allah SWT. Menangis dalam yang lain, dan menangis dalam Abu Bakar menangis. Karena beliau tahu. Makanya huwa alamana. Makanya Abu Bakar alamana. Abu Bakar itu yang paling ngerti di antara kita. Abu Bakar itu yang paling ngerti di antara kita. Makanya mukhayyar Rasulullah SAW. Dan hamba yang dimaksud diberi pilihan adalah Rasulullah SAW. Maka beliau menangis. Maka Rasul langsung bersabda, ini tenang ya, malah ni Abu Bakar. Ya, dikatakan min rajulin amanu alaiya wa Abu Bakar. Tidak ada satu orang yang paling banyak berjasa kepada saya melebihi daripada Abu Bakar. Suddu kulla khawkhatin illa khawkhat Abu Bakar. Tutuplah semua khawkhah, semua celah pintu yang menghadap ke Masjid Nabawi kecuali pintunya rumahnya Abu Bakar. Coba. Karena rumah sahabat itu di pinggir-pinggir masjid itu ada kepinginnya ke masjid, itu dia membuat celah itu ke arah masjid. Itu suruh tutup oleh Rasulullah. Kemudian kecuali pintunya Abu Bakar. Hanya makhluk terpilih mati kalau di itulah kumul Islam Madinah.
Jadi akmaltu lakum dinakum itu maksudnya Allah sempurnakan fardu-fardu dan sunnah-sunnah dan hudud serta jihad dan hukum-hukum halal dan haram. Maka setelah ayat ini turun, tidak turun lagi ayat halal dan haram. Dan tidak turun lagi sesuatu ayat pun dari faraid. Ya. Ini makna yang perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi diriwayatkan juga dari jalur lain dari Ibnu Abbas bahwa ayat riba turun setelah ayat ini. Oh, gitu. Bismillah. Jadi, apa dilanjutin? Cuma nggak ada gambarnya ya. Tinggal sedikit saya mau nyandai ya, tapi nggak tahu nututnya apa. Jadi sudah sempurna semua hukum-hukum, fardu-fardu, sunnah-sunnah, ahkam, halal, haram. Tapi ada juga ayat riba itu turun setelah ayat ini. Adanya menafsirkan akmal lakum dinakum itu maksudnya tidak lagi berhaji bersama kalian orang musyrik. Ayat hartu dinakum sudah saya sempurnakan, maknanya adalah sudah Allah tampakkan, Allah menangkan agama ini. Tuhan memperkau nikmati, saya ini sempurnakan sekali nikmat saya. Jadi maksudnya sempurnakan nikmatnya adalah saya laksanakan janji saya wali utim nikmati alaikum walakum tashkurun. Saya akan sempurnakan bagi kalian nikmat kalian dengan sempurnanya dinul Islam. Itu memperkau nikmati. Termasuk tamamun nikmat itu adalah sempurna nikmat yang Allah janjikan pada mereka adalah mereka masuk di Mekah dalam keadaan aman di Batu Mekah itu, ya kan? Maksud itu nikmat yang Allah berikan pada mereka. Al-Baqarah nikmat. Kemudian juga mereka bisa berhaji dengan aman tanpa orang musyrik. Berhaji pada tahun ke-10 Hajjatul Wada dan tahun ke-9 Abu Bakar Siddiq radhiyallahu sudah menyampaikan tentang larangan dari Rasulullah untuk musyrikin tinggal di sekitar Makkah dan larangan untuk berhaji di Makkah, harus keluar dari kota Makkah karena haram semuanya itu. Itu termasuk penyempurnaan nikmat. Paman itu Robi Makmasoten orang tadi berkata siapa yang terpaksa yang dipaksa kepada makhmasoh atau karena makhmasoh karena kelaparan, wairu mutajani bil itsm tidak dalam keadaan condong kepada dosa, wairi ma'ilin ila ismi. Yang maksudnya siapa yang kepaksa kelaparan tidak ada yang memenuhi dia kecuali suatu yang haram tadi yang disebut di atas. Dalam keadaan dia tidak condong kepada dosa sehingga dia terpaksa. Ini dia tidak condong pada dosa, berarti dia tidak makan berlebihan melebihi dari sekedar menyambung nyawanya. Ya. Atau dalam bahasa ayat yang lain,
ghairu baghin wala adin. Tidak berniat baghin, tidak berniat melanggar hukum Allah, wala adin, tidak pula melampaui batas. Nah, ini dia ketika memakan itu tidak berniat murni melanggar hukum Allah, dia tahu ini tidak boleh. Dan juga tidak berlebihan dari sekedar menyambung. Wa inna wa ghafur rahim, maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Di situ ada kata ahli tafsir, ada idmar, ada penyembunyian. Ai fa'amatul rabbil kamu tadi bil ismin fa'akalahu, lalu dia memakan yang haram tadi, maka fa inna wa ghafur, maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian Allah alam bisawab. Dan zaman kuno kawamina nilai syuhada bil qisti, itu tentang persaksian. Itu dia tentang. Hah?